lagi di channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Hari ini kita balik lagi mau membahas soal-soal SNBT. Persiapan kalian semua ya, karena SNBT sudah semakin dekat. Langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai ke soal nomor 1. Jadi di sini ada soal 3/4 dibagi 1/8 itu sama dengan akar dari K-2. Berapa nilai K yang memenuhi persamaan bentuk akar dan pecahan di atas? Ini kelihatannya simple tapi harus hati-hati ya, harus teliti ya teman-teman ya. Berarti yang kita kerjakan dulu itu yang ini nih. Pembagian. Ingat pembagian pecahan itu prinsipnya adalah yang depan tetap, pembagiannya kita ganti jadi perkalian, kemudian pecahan yang belakang kita balik. Jadi atas jadi bawah, bawah jadi atas. Jadi 8/1. Yang sebelah kanan kita biarin dulu akar K-2. Berarti kita bisa coret-coret ya guys ya. Coret-coret sama-sama kita bagi 4, berarti kita ketemu 6 itu sama dengan akar dari K-2. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, gimana cara cari K-nya guys? Kalau ada akar berarti kita harus keluarkan dari akar. Artinya kita mengkuadratkan. Jadi kita kuadratin ya. Ini kita kuadratin, ini juga kita kuadratin. Berarti jadi 36 sama dengan akarnya hilang. K-2. Berarti kita ketemu 36 plus 2 sama dengan K. Ketemu deh K-nya 38. Oke? Itu soal yang pertama ya guys ya. Jadi ingat kalau ada sesuatu variabel di dalam akar yang pengen diketahuin berarti tinggal kita kuadratin aja. Kalau kalian ragu sama jawaban kalian bisa cek aja guys. 38 min 2 berarti akar dari 36. Harusnya jawabannya 6 ya. Sesuai nggak sama yang di sini tadi? Oh sesuai. Ya udah, jawaban kalian pasti betul. Oke guys, jadi sebelum lanjut ke soal yang kedua, aku mau infoin kalau kita lagi ada kelas persiapan SNBT buat kalian semua pejuang-pejuang SNBT. Kita kemarin ada program ngejar tapi udah lewat. Kita akan masuk ke program ambis. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, programnya akan dimulai sebentar lagi. Kalian akan dapat apa aja? Kalian akan dapat review materi sesuai sama kisi-kisi SNBT, termasuk materi-materi PK, PM, dan juga PU. Kemudian kalian akan dapat rekaman kelas, modul materi, kalian akan dapat asupan soal-soal yang banyak supaya kalian semakin lancar. Dan yang gak kalah penting, kalian akan dapat komunitas Discord guys, supaya kalian bisa ketemu sama sesama pejuang SNBT. Jadi jangan sampai ketinggalan pokoknya kalian daftar sekarang karena kotanya semakin menipis. Yuk kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2 ya guys ya. Ini soal angkanya cuma 1, 2 guys, tapi matematika ya guys ya. Jika nilai penjumlahan 5 bilangan bulat berurutan adalah A, berapa nilai penjumlahan 5 bilangan bulat berikutnya? Kalau ada soal-soal bilangan berurutan, kalian bisa misalin bilangan pertamanya dulu dengan sebuah variabel. Karena di sini ada A besar, biar nggak bingung kita pakai huruf lain aja, misalnya P gitu kan. Huruf angka pertama itu kita anggap P. Berarti bilangan kalau berurutan berarti bilangan berikutnya P diapain guys? P ditambah 1. Ibarat kalau bilangan kita itu 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini aku anggap P guys, 4 itu kan sebenarnya P plus 1. Jadi P, kemudian bilangan berikutnya P plus 1, berikutnya lagi berarti betul sekali P plus 2. Bilangan berikut lagi P plus 3, berikutnya lagi P plus 4. Nah, katanya 5 bilangan ini kalau dijumlahin hasilnya itu jadi si A besar. Sekarang ditanya 5 bilangan bulat berikutnya. Tapi kita kerjakan ini dulu guys. Ini bisa kita sederhanakan ya. Berarti kan ini anggapannya kita jumlahin semuanya ya. Penjumlahan 5 bilangan. Jadi koma-koma di sini kita buat jadi jumlah ya guys ya. Berarti kita ketemu langsung aja ditambah P tambah P tambah P tambah P tambah P berarti ada 5P. 5P ditambah sama konstantanya berarti kita jumlahin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 berarti jadi 10 ya guys ya. Berarti 5P tambah 10 itu sama dengan A besar. Udah, kita udah dapat satu informasi nih. Sekarang ditanya berapa nilai penjumlahan 5 bilangan bulat berikutnya. Berarti kalau tadi kita stopnya di P plus 4, bilangan terakhir kita, berarti bilangan selanjutnya P plus 5. Bener banget. Jadi bilangan selanjutnya kita mulai di sini P plus 5, lanjut lagi P plus 6 ya. Kita jumlahin ya guys ya. Di jumlah P plus 6, kemudian tambah lagi P plus 8, dan bilangan terakhir adalah P plus 9. Kita lihat nih hubungannya apa sama si A, karena jawaban pilihan gandanya itu dalam bentuk A besar. Jadi kita kerjakan dulu P jadi 5P ditambah 5 tambah 6 11 tambah 7 18 tambah 26 35 ya guys ya. Ini adalah bilangan
berikutnya. Tapi gimana kita ubah dalam bentuk A, teman-teman? Kita tahu tadi si A itu adalah 5P plus 10. Jadi kita ubah bentuk 5P plus 35 ini menjadi ada 5P plus 10-nya. Berarti kalau kita mau pecah jadi 5P plus 35-nya kita pecah jadi 10 plus 25. Jadi yang ini kan kita tahu nih, ini adalah si A besar. Berarti tinggal A plus 25. Ketemu deh jawabannya yang C. Jadi kalau ada soal kayak gini gak usah bingung, ingat kalau bilangan berurutan itu kalian bisa langsung pakai satu variabel memisalkan bilangan yang paling depan biasanya biar lebih mudah. Oke, kita mau lanjut ke soal ketiga. Aku mau ingetin lagi teman-teman, kita ada kelas persiapan SNBT. Kemarin udah berjalan kelas ngejar SNBT, udah banyak banget orang yang terbantu dengan kelas ngejar SNBT kemarin. Tapi jangan khawatir buat kalian yang kemarin ketinggalan, sebenarnya nggak ketinggalan banget juga karena kita ada program yang namanya Ambis SNBT guys. Program Ambis SNBT ini gak kalah penting daripada program ngejar kemarin ya. Kita akan tetap sama membahas banyak materi sesuai sama kisi-kisi SNBT. Kuotanya terbatas teman-teman, benefitnya banyak banget, jadi nggak usah takut. Kelasnya online jadi kalian bisa ikut di mana aja. Harganya juga murah banget, cuman sekitar 30 ribuan per sesinya. Jadi jangan sampai ketinggalan, bisa langsung klik link dimanapun itu untuk daftar sekarang. Nah, kita ke soal berikutnya. Ini soal kelihatannya gampang-gampang susah ya guys ya, tapi harus hati-hati, agak trik. Di sini ada suatu bilangan X yang merupakan hasil dari 2024 dibagi 2024 per 2025. Yang penting di sini adalah ya bagaimana kalian mengartikan bilangan ini. Ini sebenarnya adalah bilangan apa guys? Bener banget, pecahan campuran. Biar kalian lebih kebayang, kalau kalian lihat angka besar itu pusing, kalian bisa coba dengan mengecilkan angkanya dulu. Buat satu bilangan serupa yang angkanya lebih kecil untuk memudahkan kalian membayangkan. Jadi aku akan misalin satu bilangan pecahan, misalnya itu 3 per 5. Oke? Ini sama ya guys ya, 3 per 5 sama bentuk ini tuh sama-sama pecahan campuran. Kalau pecahan campuran gimana kita mengubah ke pecahan biasa guys? Kita kalikan yang 3 besar dengan 5 bawahnya, kemudian ditambah sama dengan si pembilangnya atau yang atasnya. Berarti ini kan sama dengan 3 dikali 5 ditambah sama 3, jangan lupa bawahnya tetap 5. Sesuai, tidak berubah ya guys ya. Nah berarti kalau kita mau kembali ke sini, bentuknya jadi seperti apa? Kita tulis ulang dulu si X-nya, 2024 dibagi. Kita kerjakan ya, bentuk ini jadi apa? Berarti kan yang pertama kita kalikan ini guys. Nah, sesuai sama yang di sini ya, kita kalikan dulu. Kalikannya apakah harus langsung dikalikan? No. Jadi tips SNBT guys, itu biasa kalau angka-angka besar, tulis aja, gak usah dikalikan. Karena pasti nanti ada yang bisa dicoret. Jadi 2024 dikali 2025, kemudian ditambah 2024. Jadi kan ini udah dikali ya guys, hasil kalinya ini kita tambah sama si 2024 ini. Jadi penulisannya seperti ini. Biar nggak salah lagi, ini jangan lupa kita kasih kurung besar. Karena ini punyanya satu kesatuan nih. Dan jangan lupa juga masih ada pecahannya di bawah. Pecahannya itu adalah sama kayak pecahan campurannya, berarti 2025. Nah, sekarang bentuk yang ini guys, bentuk yang ini itu kalau kalian lihat penjumlahan dua-dua sisi itu punya 2024. Ini punya 2024, ini juga punya. Artinya bisa kita faktorkan. Jadi kita bisa keluarkan 2024 dibagi 2024, sisanya 2025 tambah 1. Ingat pemfaktoran itu adalah kebalikan penjabaran atau kali silang ya guys ya. Bawahnya tetap 2025. Udah habis itu tinggal kita kerjakan guys. Pembagian jangan lupa bisa kita ubah jadi perkalian dan dibalik. Berarti 2025-nya naik, bawahnya sisa 2024. 2025 tambah 1. Kemudian kita bisa coret ya. Nah ini yang tadi aku bilang nggak perlu kita kalikan guys, karena pasti ada yang bisa dicoret. Set. Berarti sisa 2025 per, tinggal kita jumlahin aja ya, 2025 plus 1 jadi 2026. Set. Jadi jawabannya yang A. Jadi hati-hati sama soal kayak gini. Jadi ingat ya guys ya, kalau kalian ketemu soal yang angkanya besar, bentuknya pecahan campuran, ini berlaku juga untuk soal-soal yang lain. Kalau kalian bingung, kalian bisa coba kecilkan dulu angkanya. Kasih satu contoh untuk diri kalian sendiri untuk memudahkan kalian. Itu kalau misalnya kalian bingung atau merasa kesulitan dengan angka besar. Jadi kalian kecilin angka untuk cari polanya. Lanjut ke soal nomor 4. Lagi-lagi aku mau ingetin teman-teman, kita ada program persiapan SNBT. Program persiapan SNBT itu dilakukan secara online. Kita punya 3 program, ngejar, ambis, dan juga ngebut. Program ngejar udah berlalu teman-teman, tapi tenang aja karena program ambis sama pentingnya dan gak kalah seru sama program ngejar. Kita akan bahas semua materi SNBT sesuai sama kisi-kisinya. Jadi jangan sampai ketinggalan, daftar sekarang
sekarang karena kuotanya semakin terbatas guys. Oke lanjut guys, ini soal tentang rata-rata. Soalnya berbeda dari yang biasanya ya. Kalau biasanya itu ada satu data ditambahkan, satu data dikeluarkan. Ini menarik nih soalnya. Jadi X itu rata-rata dari M dan 9. Y itu rata-rata 2M dan 15. Z itu rata-rata 3M dan 18. Ditanya rata-rata X, Y, dan Z. Jadi ini rata-rata dari rata-rata gitu ya. Kita mulai dari per kalimat dulu. Kita tahu di sini katanya si X itu rata-rata dari M dan 9. Kita buat persamaannya. Rata-rata itu berarti jumlah datanya. Berarti kita di sini menjumlahkan M dan 9. Karena ada dua data berarti kita bagi dengan 2. Jadi kita bisa tulis X itu sama dengan M plus 9 bagi 2. Y itu berarti adalah rata-rata dari 2M dan 15. Berarti 2M ditambah 15 dibagi 2 juga. Kemudian Z itu adalah rata-rata 3M dan 18 kita bagi 2. Jadi rata-rata itu jumlah datanya dibagi sama banyaknya data. Sekarang ditanya itu rata-rata dari si X, Y, sama Z. Berarti kalau ditanya rata-rata X, Y, sama Z, tinggal kita X tambah Y tambah Z, jangan lupa dibagi sama 3. Ini adalah yang mau kita cari guys. Biar mudah kita cari X plus Y plus Z nya dulu ya. Ini kita singkirkan dulu X plus Y plus Z nya di sini. Kita masuk ke mencari X tambah Y tambah Z. Kita masukin aja X nya itu M plus 9 per 2, Y nya itu 2M tambah 15 per 2, Z nya itu 3M tambah 18 per 2. Karena penyebutnya semua udah sama-sama 2 guys, berarti sebenarnya kita tinggal menjumlahkan si pembilang atau yang atasnya. Langsung aja ya. Berarti kita punya M tambah 2M tambah 3M berarti jadi 6M ya. 6M ditambah 9 tambah 15, 24 tambah 18, 3, 42. Dibagi sama 2. Bisa kita sederhanakan guys, berarti jadi 6M-nya dibagi 2, 42-nya dibagi 2 ya. Ingat kalau ada 2 punyanya bersama. Jadi nggak boleh dicoret sama 6 doang atau 42 doang. Jadi jadi 3M plus 21. Jadi bentuk ini itu sebenarnya adalah 6M per 2 ditambah 42 per 2. Ini ya guys ya, ini di sini. Makanya bisa jadi 3M plus 21. Apakah udah selesai ketemu jawabannya 3M plus 21? Belum ya guys ya. Karena itu masih X plus Y plus Z. Yang ditanya adalah rata-ratanya. Berarti kita masukin ke sini. X plus Y plus Z dibagi sama 3. Kita buat X plus Y plus Z-nya tadi 3M plus 21 dibagi sama 3. Ini kita kasih pembatas. Berarti sama juga. Ini berarti kita bagi 3, ini bagi 3. Berarti jawabannya menjadi M plus 7. Jawabannya yang B. Hati-hati guys, yang bisa terjebak di soal ini yang pertama kalian akan langsung selesai ketika ketemu X plus Y plus Z. Hati-hati karena yang ditanya bukan itu tapi harus dibagi lagi sama 3. Yang kedua yang sering orang salah juga adalah ketika menyederhanakan bentuk pecahan kayak gini nih. Ingat kalau 3 di bawah ini itu bukan punya 3M sendiri atau 21 sendiri, tapi punya bersama, oke? Jadi nggak boleh dicoret sama 3 aja, tapi harus dicoret juga sama 21. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya guys. Aku mau ingetin lagi, kita punya program persiapan SNBT teman-teman. Jangan sampai ketinggalan, programnya online, jadi kalian bisa ikut di mana aja. Kalian akan dapat benefit apa aja? Banyak banget. Yang pertama pasti kelas live. Kelas live-nya bakal langsung diajarin sama Kak Jerome, Kak Billy, ada aku, ada Kak Kevin, dan tutor-tutor lain yang gak kalah bagus juga guys. Terus kalian akan dapat apa lagi? Kalian akan dapat semua modul materi berisi rangkuman rumus-rumus, rangkuman materi-materi penting, dan juga soal-soal prediksi SNBT nantinya. Tahun lalu udah banyak banget yang terbantu dan lolos ke PTN impian mereka guys. Bahkan kemarin waktu kita ketemu sama murid-murid kita, banyak yang PKPM-nya di atas 700-800, bahkan ada yang 1000 guys, bayangin. Jadi udah terbukti belajar bareng Mantapku Academy bisa membantu PK dan PM kalian. Jadi jangan sampai kehabisan kuotanya. Kelasnya akan segera dimulai, jadi langsung aja daftar di link bawah ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ini soal terakhir di video ini guys. Jadi kita punya fungsi fx itu sama dengan x kuadrat min 3x. Ingat fungsi itu ibarat sebuah blender, jadi kita masukin x-nya berapa ya diproses sama fungsinya. Kalau kita ketemu fungsi dalam fungsi kayak gini, wajib kita kerjakan dari yang paling dalam dulu guys. Jadi kita akan kerjakan si f2 ini dulu. Kebetulan yang bawahnya juga f2, jadi kita kerjakan itu dulu. Kita cari f2 ya guys ya, kita tulis ulang fx itu x kuadrat min 3x. Berarti f2 kita ganti x-nya jadi 2. Nah berarti jadi 4 min 6 sama dengan min 2. Kita ketemu nilai dari f2 itu sama dengan min 2. Berarti f2 di sini aku bisa ganti jadi min 2 guys. Kita hapus aja di sini biar kalian kebayang nanti. f2 di sini juga nih. Nah, ini akan kita berubah menjadi min 2. Berarti langkah selanjutnya kita mencari f
min 2. Kita cari nih, F min 2 sama dengan X kuadrat. Min 2 dikuadratin, ingat berarti dia dikurung ya guys ya. Min 3 dikali min 2. Berarti jadi 4 plus 6 yaitu 10. Artinya nilai F min 2 itu sama dengan 10. Berarti yang bawah ini guys, F min 2. Nah ini bisa aku ganti jadi 10 guys. Yang ini juga ya guys ya. Ini bisa aku ganti jadi 10. Kita balikin 10. Berarti yang bawah kita udah ketemu 10. Yang atas kita harus masih mencari F10. Tadi yang F2 di sini kita ganti juga ya guys ya. F2 nya kita ketemu sama dengan min 2. Kita cari F10 terakhir guys. F10 sama dengan berarti 10 dikuadratin min 3 dikali 10. 100 min 30 sama dengan 7. Berarti F10 di atas ini terakhir bisa kita ganti jadi, nah kita harus giniin, jadi 70. Artinya persamaan kita yang X dan min X itu akan berubah menjadi 70 per 10 min 2. Berarti jadi plus 2. Berarti jadi 70 per 10 jadi 7 plus 2 sama dengan 9. Ketemu deh. Jadi ingat kalau ada fungsi dalam fungsi, ingat kerjakan yang paling dalam dulu. Oke deh, sekian video ini guys. Sebelum kita mengakhiri video ini, Kak Eva mau ingetin kalian lagi jangan sampai ketinggalan program persiapan SNBT kita. Karena kalian pasti akan terbantu banget guys. Udah banyak testimoni orang-orang yang terbantu dan masuk ke PTN impian mereka. Nilai PKPM mereka juga di atas 700, 800, bahkan ada yang sampai 1000 juga. Kuotanya terbatas teman-teman, benefitnya banyak banget, gak usah diragukan lagi. Kalian akan diajarkan sama tutor-tutor terbaik, kalian akan dapat soal-soal berkualitas sesuai sama prediksi SNBT nanti. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, Kak Eva tunggu kalian di kelas. Oke, sekian video hari ini guys, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Kita ketemu lagi di video-video yang lain. Mantapu Academy, jadi pintar, jadi mantapu.